Jadi justru yang paling awal adalah peristiwa dahsyat yang disebut dengan ad-dukhan. Ad-dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini. Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan Yawma nabatishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan sesuatu yang datang dari langit dan dia berupa hantaman yang keras, ya. Sehingga Syekh Mubayyad mengkaitkannya dengan surat At-Tur ayat 44 di mana Allah Ta'ala berfirman wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ketika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qur'annya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Bahasa hadisnya bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya. Meteor. Jadi dukhan ini disebabkan oleh meteor besar menabrak planet bumi, tapi karena planet bumi diciptakan oleh Allah ada perisainya, ada tamengnya yang disebut lapisan atmosfer. Maka meteor yang besar itu pecah, ya. Cuman pecahannya tetap lolos, menabrak daratan dan ada yang menabrak lautan. Dan menurut ilmuwan, yang lolos itu akan ada yang ukurannya garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan batu ukuran garis tengah 2 km, ya. Kira-kira berapa kalinya lapangan bola itu 2 km? Kalau satu lapangan bola kan 100 meter ya kalau saya tidak salah, ya. Berarti 2 km tuh 20 kali lapangan bola, Pak. Batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam menabrak daratan. Nah, tabrakan dengan daratan itulah yang menimbulkan ad-dukhan, kabut asap. Kayak bom nuklir meledak, Pak. Cuman bom nuklirnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga ledakannya yang berbentuk cendawan itu, asap cendawan itu, terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan. Nah, yang mengerikan, Allah Ta'ala di ayat ke-11-nya mengatakan yaghshannas, kabut ini menyelimuti seluruh manusia. Hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Allah mengatakan dukhan ini azab yang pedih. Nabi menerangkan azab yang pedih bagi siapa? Bagi orang kafir dan orang munafik. Bagi orang beriman yang terpapar dukhan, kata Nabi, mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi bagi orang kafir dan munafik yang terpapar dukhan ini, mereka akan membengkak tubuhnya dan akan keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Bahkan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan ketika kabut asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Jadi mereka mengalami azab. Karenanya tokoh Dajjal yang merupakan tokoh kafir, yang menurut Syekh Mubayyad munculnya urutan kelima dari 10 tanda besar, ya, yang berarti Dajjal mengalami dukhan. Dia sebagai tokoh kafir, dukhan itu akan mempengaruhi mukanya sampai sebagiannya meleleh. Karenanya dia dikatakan oleh Nabi kalau muncul di akhir zaman, a'war, bermata sebelah. Padahal dulu Tamim Ad-Dari
seorang pelaut Nasrani dari Palestina, pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau terpencil. Laporannya kepada Nabi ketika dia menceritakan tentang Dajjal yang dia saksikan, a'zamu insanin ra'ainahu, kami melihat manusia terbesar yang pernah kami lihat, badannya kuat ya, di dua tempat, di tangannya dan di kakinya. Enggak ada laporan matanya cacat sebelah, enggak ada, karena belum mengalami dukhan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman berijtihad bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal itu azab. Kenapa? Karena perjalanan umat manusia pada saat dukhan ini terjadi sedang mencapai titik kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan yang dahsyat. Dan itu kapan? Ya sekarang. Sekarang inilah. Apakah kita tidak melihat di sekeliling kita betapa banyaknya manusia yang begitu sombongnya sampai berani menghina agama Allah, menghina Nabi Allah, menghina kitabullah, bahkan menghina Allah. Ada Twitter seorang perempuan, entah dia muslim atau bukan, mudah-mudahan bukan muslim, dia sampai mengatakan kalau Allah bisa turun dari langit akan kuajarkan bagaimana caranya memperbaiki kitabnya. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan mengundang azab Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ijtihad dari Syekh Mubayyad ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah.